Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo para juri, nama saya Alexander Metin Prasetyo dari SMK Santo Yusuf Sumeneb. Hari ini saya akan menceritakan kisah Arya Wiraraja, Bupati pertama Sumeneb. Pada zaman dahulu berdirilah sebuah kerajaan yang besar dan megah bernama Singosari. Kerajaan itu sangat terkenal karena memiliki pasukan yang tangguh dan juga wilayah kekuasaan yang luas. Raja yang memimpin kerajaan Singosari sangat disegani oleh rakyat dan juga kerajaan-kerajaan lain. Di dalam istana kerajaan Singosari hiduplah sebuah bangsawan yang terkenal bijaksana bernama Arya Wiraraja. Ia bukan hanya pandai mengatur pemerintahan, ia juga sangat peduli kepada rakyat-rakyat kecil. Karena itu, ia dipercaya menjadi penasehat kerajaan. Setiap hari, rakyat-rakyat kecil dan juga masyarakat kecil mendatangi Arya Wiraraja untuk meminta bantuan dan nasihat. Arya Wiraraja selalu mendengarkan mereka dengan sabar. Ia percaya bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Namun, di balik semua itu, ternyata ada beberapa pejabat yang merasa iri kepadanya. Mereka takut pengaruh Arya Wiraraja semakin besar di mata raja dan juga rakyat. Pada suatu hari di kerajaan mengadakan pertemuan besar. Sang raja duduk di singgasananya ditemani pejabat-pejabat lain. Keadaan beberapa wilayah sudah mulai tidak stabil. Aku ingin mendengarkan pendapat kalian. Baiklah raja, rakyat harus memimpin dengan aturan yang keras agar mereka tunduk pada kerajaan. Beberapa pejabat lain setuju dengan dia. Namun Arya Wiraraja kemudian berdiri dari duduknya dan berkata, "Paduka Raja, rakyat bukan hanya membutuhkan kekuatan, melainkan mereka juga membutuhkan perhatian dan keadilan." Suasana langsung sunyi. Raja memperhatikan Arya Wiraraja dengan serius. Menurutmu apa yang harus dilakukan, Arya? Jika rakyat hidup sejahtera, mereka akan setia kepada kerajaan. Jadi, mereka tidak perlu dipaksa. Beberapa pejabat lain mulai bisik tidak suka. Mereka merasa Arya Wiraraja terlalu berani berbicara berbeda. Namun, ada seorang pejabat yang berkata dengan sinis, Arya Wiraraja terlalu memihak rakyat kecil. Kerajaan akan terlihat lemah jika terlalu lembut. Namun, Arya Wiraraja tetap tenang. Kelembutan bukan kelemahan. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Dan sejak hari itu, rasa iri para pejabat mulai bertambah. Mereka menyebarkan fitnah kemana-mana. Kalau Arya Wiraraja, kalau pengaruhnya terlalu besar, akan mengancam raja dan juga kerajaan mereka. Fitnah tersebut terus berputar di telinga sang raja. Akhirnya, sang raja memanggil Arya Wiraraja ke pendopo istana. Ketika Arya Wiraraja sampai ke pendopo istana, sang raja menatap Arya Wiraraja cukup lama sebelum akhirnya berkata, Arya Wiraraja, aku mendengarkan banyak orang tentang dirimu. hamba akan selalu setia pada paduka dan kerajaan. Aku ingin menjaga ketenangan di
kerajaan ini. Maka aku putuskan engkau harus pergi dari Singosari. Baik, Paduka, hamba akan pergi kemana? Pergilah ke wilayah Sumenep dan tinggal di sana, dan jangan pernah kembali. Keadaan di pendopo sana langsung sunyi. Para prajurit yang menjaga pendopo itu sangat terkejut. Mereka tahu Arya Wiraraja sebenarnya tidak bersalah, namun mereka tidak berani membantah perintah sang raja. Baik, Paduka, perintah akan hamba jalankan. Dan pada malam itu, Arya Wiraraja meninggalkan istana Singosari. Ia hanya ditemani beberapa pengikut setianya. Namun, di wajahnya tidak ada kemarahan, melainkan hanya ketenangan dan kesabaran. Perjalanan ke Sumenep begitu jauh. Di tengah perjalanan, seorang hamba setianya yang bernama Raksa berkata kepadanya dengan sedih, "Tuan Arya, mengapa Tuan menerima keputusan itu saja? Bukankah Tuan tidak bersalah?" Kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah, Raksa. Tapi Tuan diperlakukan tidak adil. Kadang orang baik harus lewati jalan yang lebih sulit terlebih dahulu, Raksa. Setelah perjalanan yang begitu lama, akhirnya mereka tiba di Sumenep. Arya Wiraraja melihat-lihat keadaan desa-desa di sana. Ada sawah-sawah yang kering, jalanan yang rusak, dan desa-desa yang begitu sepi. Juga masyarakat di sana hidup serba berkekurangan. Lalu seorang lelaki tua menghampirinya dan berkata, Tuan, apakah benar Tuan berasal dari kerajaan besar? Arya Wiraraja hanya mengangguk dengan pelan. Lalu mengapa Tuan pergi ke tempat miskin seperti ini? Karena mulai hari ini aku akan membangun tempat ini bersama kalian. Berita kedatangan Arya Wiraraja tersebar ke seluruh Sumenep dengan begitu cepat. Arya Wiraraja dikenal sebagai orang yang bijaksana, baik hati, dan tulus. Setiap hari Arya Wiraraja selalu turun langsung untuk membantu para rakyat. Ia membantu membangun rumah pangan, memperbaiki saluran air, dan mengajari masyarakat di sana bekerja sama. Sedikit demi sedikit wilayah Sumenep mulai berkembang. Akhirnya sawah-sawah menjadi lebih subur, jalanan yang rapi, perdagangan yang dulunya sepi sekarang ramai. Bertahun-tahun kemudian, nama Arya Wiraraja semakin dihormati oleh rakyat Sumenep. Bahkan berita tentang kemajuan Sumenep sampai ke kerajaan Singosari. Orang-orang di sana sadar bahwa keputusan mengasingkan Arya Wiraraja justru membuatnya menjadi pemimpin yang besar dan dihormati oleh rakyatnya. Nah, kisah itu sudah diceritakan secara turun-menurun sebagai pelajaran bahwa belas kasih, kebijaksanaan, dan tulus hati akan membawa kebaikan pada akhirnya. Terima kasih.